Shalom, puji Tuhan. Apa kabar saudara? Saya percaya bahwa saudara dalam keadaan baik, tetap diberkati dan disertai Tuhan sepanjang hari ini. Amin. Kita akan ada dalam renungan Sosianim, dan biarlah setiap kita akan menyiapkan hati kita. Sebab kita percaya bahwa persekutuan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Oleh sebab itu mari saudara siapkan hati kita, dan kita akan memulainya di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami memuji kebesaran-Mu, sebab Engkau sangat baik bagi kami. Sepanjang hari ini Engkau memelihara kami Tuhan. Engkau memampukan kami, memberikan kekuatan, kesanggupan untuk berjalan, melewati hari-hari kami bersama dengan Engkau. Kami percaya bahwa Engkau adalah sumber kekuatan. Di dalam Engkau segala sesuatu terpenuhi, dan Engkau selalu dapat diandalkan dalam hidup kami. Menghadapi hari-hari yang jahat dan sukar, Roh-Mu yang kudus akan terus menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Kami akan membaca firman-Mu, firman kebenaran dan kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membaca satu bagian dari firman Tuhan yang tercatat di dalam 1 Korintus. Pasal yang pertama, ayat yang ke-29 sampai 31. Namun saudara boleh membaca nanti pada ayat-ayat sebelumnya saudara ya, supaya lebih jelas firman Tuhan ini. Saya akan baca ayat yang ke-29. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini akan memberikan kepada kita satu pemahaman yang jelas bahwa kemegahan dan kebanggaan kita itu hanya ada di dalam salib Kristus. Jadi judul renungan kita malam hari ini adalah kebanggaanku tinggal di dalam Yesus. Kalau kita baca pada ayat yang ke-23 saudara, maka Rasul Paulus memberikan di sana satu pemahaman bahwa berita yang disampaikannya adalah berita tentang salib Kristus. Pemberitaan tentang salib Kristus bagi dunia dikatakan itu sebuah kebodohan. Tapi bagi kita itu adalah kehidupan saudara. Karena salibnya lah kita hidup sampai hari ini. Dan biar setiap kita berbangga jika kita menjadi anak-anak Tuhan. Hidup ini akan terasa bosan kalau tidak ada yang dibanggakan. Itu kata orang-orang di dunia. Dan dunia saat ini saudara sedang berbangga dengan banyak hal yang sedang dilakukan. Penemuan-penemuan yang begitu canggih membuat manusia di dunia ini kagum dan bangga dengan hasil penemuan-penemuan itu. Namun satu hal yang kita pahami bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, hal-hal itu bukanlah hal yang harus kita banggakan. Namun hal yang kita banggakan adalah ketika kita ada di dalam Tuhan. Ya. Karena tidak semua juga hal yang menurut kita secara dunia itu membanggakan itu membawa kebaikan, saudara. Ya. Ada banyak orang membanggakan hal-hal yang ada dalam dunia ini, dan hal-hal yang mereka banggakan itu dapat menjadikan mereka menjadi orang-orang yang sombong. Dan ketika mereka ada di jalur itu, maka mereka akan cenderung mulai merendahkan orang lain dan menganggap orang lain tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Namun sebagai orang-orang yang percaya, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh salib Kristus, saudara,
Kebanggaan kita adalah karena kita ini milik Tuhan. Kita ini kepunyaan Tuhan. Dan firman Tuhan yang mengatakan itu, saudara. Adakah hal yang lebih membanggakan dalam hidup ini selain kita berbangga kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Dan Tuhan yang menjadikan saya dan saudara berkata bahwa kita adalah miliknya. Kita tidak bermegah untuk hal-hal duniawi. Alasannya apa, saudara? Yang pertama, saya coba belajar bahwa kehidupan orang-orang yang ada di dalam Kristus, kehidupan mereka itu adalah kehidupan yang diperlengkapi oleh Allah dengan kuasa untuk menaklukkan dan menguasai bumi ini. Jadi, bukan dunia yang menguasai kita dan segala sistemnya dan segala kemegahannya, bukan, saudara. Tetapi kita yang diperlengkapi Allah dari kuasa dari tempat yang maha tinggi untuk menaklukkan dunia itu sendiri. Itu sebabnya ayat yang ke-25 berkata, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya. Bagi dunia, orang yang percaya kepada Kristus Yesus itu mungkin seperti sebuah kebodohan. Kita dianggap orang-orang yang lemah. Tetapi di tangan Tuhan, kita adalah orang-orang yang kuat. Sebab kekuatan Tuhan menyertai kita. Tuhan itu sendiri lewat rohnya tinggal di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Dan kitalah yang harus menaklukkan dunia ini. Hal yang kedua, kenapa kita nggak perlu berbangga dengan hal-hal duniawi? Karena keadaan kita sangatlah berbeda dengan dunia ini. Waktu kita masih tinggal dalam keadaan kita, katakanlah manusia yang lama, sebelum dipanggil oleh Tuhan, kita hidup sesuka hati kita, saudara. Kehidupan kita kehidupan yang tanpa arah. Kehidupan yang tidak berharga sama sekali. Tetapi ketika kita dipanggil Allah, hidup ini menjadi berharga. Ayat 26 berkata, ingat, menurut ukuran manusia tidak banyak yang bijak, tidak banyak yang berpengaruh, tidak banyak yang terpandang. Ingat bagaimana keadaan kita dulu sebelum kita tinggal di dalam dosa. Ingat bagaimana kehidupan kita dulu tanpa Kristus. Ingat itu. Tetapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia memanggil saya dan saudara. Salibnya menjadikan hidup ini berharga. Waktu Tuhan menyelamatkan kita, yang menjadi kebanggaan kita adalah hidup kita ini sangat berharga, mulia dalam pandangannya dan dikasihinya. Bukankah Yesaya 43 ayat yang keempat berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Bagi saudara-saudara yang mendengarkan berita ini, kabar baik buat saudara. Tuhan mengasihimu. Engkau sangat berharga di matanya. Percayalah kepadanya. Tidak ada pribadi yang lebih mengenal dirimu dibandingkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Buka hatimu sekarang untuk menerima Dia. Hal yang ketiga, saudara. Kenapa kita nggak perlu bangga dengan dunia ini? Bahwa kehidupan kita yang sudah ditebus oleh salib Kristus adalah kehidupan yang memiliki tujuan. Ayat yang ke-27 sampai 28. Tujuan kehidupan orang percaya yaitu menghadirkan Kristus ataupun menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Menjadi saksi artinya, saudara, bahwa orang lain melihat Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Cara hidup kita berbeda dengan cara-cara hidup dunia ini. Setiap kita yang ditebus oleh darah Kristus, kehidupan kita adalah kehidupan yang memiliki tujuan. Dan tujuan kita adalah Kristus. Bagaimana Kristus dapat dilihat
dirasakan oleh dunia ini, yaitu melalui kehidupan saya dan saudara. Ayat yang ke-30 firman Tuhan berkata, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Saudara, ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa Kristus Yesuslah yang membenarkan kita. Bukan karena kita benar. Kristus Yesuslah yang menguduskan kita, bukan karena kita kudus. Bahkan kita tidak dapat menguduskan diri kita, tetapi Roh Kudus. Kristus Yesuslah yang menebus kita. Kita sudah terjual di bawah kutuk dosa dan harus ditebus kembali. Ini kabar baik bagi kita, saudara. Terima kabar baik ini, supaya hidup ini menjadi hidup yang berarti. Hidup ini adalah hidup yang perlu dibangun di dalam Kristus. Kita bersyukur bahwa Kristus menerima kita tanpa syarat, tanpa apapun. Artinya, jika kita diterima, jika kita diselamatkan, semua hanya anugerahnya saja. Bukan karena semua hal yang kita miliki. Oleh sebab itu, tetap tinggal di dalam Kristus Yesus. Sekalipun berita-berita hari-hari ini begitu mengerikan, saudara. Bahkan ada banyak hal yang sedang terjadi. Tetapi tetaplah tinggal di dalam Kristus. Apapun, tetaplah tinggal di dalam Dia. Berdirilah teguh, jangan goyah. Sesuai dengan firman Allah. Saya percaya kekuatan Roh Kudus yang akan menyertai saya dan saudara. Dan berbanggalah sebab pribadi Roh Kudus tetap menyertai kita, saudara. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan ini, percayalah bahwa Allah turut bekerja. Dan ketika Dia bekerja, pekerjaannya itu mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Ingat saudara, siapapun kita, di dalam Kristus Yesus kita sangat berharga, kita mulia. Di dalam Kristus Yesus kita diperlengkapi dengan karunia-karunia rohani. Sehingga kita dapat berbuat sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Dan itu adalah kebanggaan kita. Jadilah orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang tetap berbangga dan kagum akan karya salib Tuhan. Kemanapun kita pergi, biar kabar baik ini yang kita beritakan. Sehingga lebih banyak lagi orang yang mengalami kasih Tuhan. Dan mereka pun mengalami keselamatan. Sama seperti saya dan saudara. Sudah mendengar berita Injil, berita keselamatan. Demikian halnya kabar itu pun kita akan sampaikan kepada orang-orang. Kepada siapa Tuhan mau kita melayani mereka. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa kebanggaan kami adalah salib-Mu. Kebanggaan kami di dalam Engkau, sekalipun dunia bergelora Tuhan. Ada banyak hal yang terjadi seakan kami tidak mampu menghadapinya. Tetapi bila Engkau bersama dengan kami, tinggal di dalam kami dan kami di dalam Engkau. Dan kami tetap memegang salib Allah, salib Kristus Yesus. Maka kami tidak akan perlu takut. Berkati setiap kami. Siapapun yang mendengarkan kabar baik ini. Jika mereka adalah orang-orang yang belum di dalam Engkau, selamatkanlah mereka oleh karena salib-Mu yang mulia itu. Setiap kami yang sudah ada di dalam Kristus, teguhkan kami terus. Biar kami bermegah di dalam Engkau, kagum akan Tuhan. Bahwa di dalam Engkau segala sesuatunya tersedia. Dan jadikanlah kami menjadi saksi-saksinya Tuhan yang dapat dilihat oleh orang banyak sehingga mereka mempermuliakan Engkau lewat kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk firman yang kembali kami ingat, kami baca dan kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.